Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cukup banyak, Pak. Hah? Cukup banyak kesulitan dari 1 sampai terakhir. Jujur, Pak. Ya. Susah, Pak. Nggak bisa, Pak, lah. Jujur, Pak. Baik. Insya Allah kita bahas hari ini supaya nanti utamanya ya ketika Anda mengerjakan di neraca ekonomi dalam rangka untuk menyelesaikan tugas perancangan ya, itu Anda bisa dengan tidak kesulitan. Ya, oke, kita bahas secara sekilas. Jadi saya bacakan melihat peluang akan kebutuhan asam sulfat. Ini soalnya tentang produksi asam sulfat yang sangat besar di masyarakat. Seorang pengusaha ingin membuat pabrik pembuatan asam sulfat. Pada proses perhitungan tahap awal, dia telah mendapatkan data-data sebagai berikut. Saya yakin Anda ngeri dulu masalahnya ya, ngeri dulu dengan soal yang kelihatannya sulit banget itu. Padahal ini sangat tidak sulit itu berarti apa itu ya? Berarti gampang atau gampang sekali. Nah, cuman biasanya karena belum pernah itu merasa ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit, padahal tidak. Nah, oke, saya lanjutkan. Dia telah mendapatkan data-data sebagai berikut. 1, harga bahan baku per liter produk asam sulfat adalah sekian. Ya, bahan baku. Jadi kalau nanti memproduksi asam sulfat itu 1 liter, maka bahan bakunya yang diperlukan ya segini harganya. Ya kan? Kalau 2 liter ya 2 kali ini. Kalau 1000 liter ya 1000 kali ini. Oke. Terus biaya karyawan per bulan itu 125 juta. Ini fix ya. Jadi biaya karyawan ini tentu saja kan tidak terpengaruh oleh berapapun jumlah asam sulfat yang diproduksi. Jadi mau produksi 1 liter, 2 liter, atau tidak produksi, atau bahkan sampai 1000 liter, itu ya biaya karyawan itu ya segini. Nah, gitu enggak? Ya kan? Jadi biaya karyawan ini termasuk biaya tetap, biaya fixed cost. Ya, berapapun itu tidak terpengaruh oleh jumlah yang diproduksi. Kemudian investasi yang diperlukan untuk pendirian. Nah, ini investasi itu di perhitungan awal ini, dalam studi awal, itu dihitung ada 15 miliar diperlukan. Ya, investasi. Terus kemudian juga pengeluaran per bulan non karyawan, pengeluaran tetap. Nah, ini ya, pengeluaran tetap per bulan non karyawan 96 juta. Apa ada sih pengeluaran tetap non karyawan? Ada. Contohnya sewa gudang misalnya. Kalau misalnya di situ dia menggunakan gudang yang harus disewa dari penyewaan lahan tertentu. Nah, itu termasuk di sini, ya kan? Termasuk biaya tetap. Atau kemudian apalagi contoh yang lain lagi adalah misalnya dalam pembuatan asam sulfat ini ternyata pabrik tadi menggunakan paten dari penelitiannya seseorang. Nah, maka dia harus membayar fee. Nah, itu juga berapapun yang diproduksi itu pembiayaannya tetap. Nah, bisa dikategorikan juga itu sekitar kalau listrik agak-agak ini ya agak-agak terpengaruh oleh jumlah produksi. Nah, karena kalau jumlahnya banyak, listriknya mestinya banyak meskipun nggak terlalu signifikan. Nah, seperti itulah ya. Jadi biaya tetap non karyawan itu ada. Kemudian harga produk asam sulfat per liter itu 2,5 juta. Ya, jadi harga produk. Jadi kalau memproduksi 1 liter ya jualnya segini. Inflasi per tahun diperkirakan sekian. Bunga pinjaman per bulan di bank 1,5%. Jangan salah nih ya, ini per bulan. Anda harus teliti. Kemudian bunga tabungan per bulan. Ini pinjaman, ini tabungan. Nah, beda. Nah,
Karena kalau pinjaman 1,5, tapi kalau tabungan hanya 1%. Oke, sampai soal ini dulu. Ada yang nggak paham nggak? Paham semua ya? Oke, baik. Kemudian pertanyaannya, jika pengusaha ingin agar gaji karyawan aman selama 1 tahun, maka dia berencana untuk menyimpan uang di bank, ditabung. Nih, ya, opsinya adalah ditabung. Di awal tahun, berapa uang yang harus dimasukkan ke bank oleh pengusaha tersebut? Ini mestinya semuanya bisa dapat nilai 25. Ya enggak? Halo? Halo mahasiswa. Halo, Mudah-mudahan, Pak. Saya yakin sih, Pak. Kan kemarin udah pakai digunakan PR kan, yang PR-nya malah lebih sulit kan. Ada daftarnya panjang sekali. Sudah ketahuan bahwa gaji per bulan diketahuan 125 juta. Bagaimana caranya? Gimana kemarin caranya? Apakah 125 juta ini, nah saya tunjukkan aja ke yang untuk penjelasannya ya. Oke, saya stop scan. Atau saya screen ini benar ya. Saya screen ini aja. Share screen. Oke. Ya. Oke. Sudah kelihatan yang Excel ya? Ya, iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Apa ini? Ada yang nyambi kuliah yang lain? misal ya. Ini bulannya. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya. 12. Masing-masing di sini mengeluarkan 125 juta. Oke, saya tulis 125 saja. Ya. Berarti Anda menabungnya berapa? Kalau seperti ini. Ini bulan. Ini pengeluaran. Berapa yang Anda tabung? Yang harus ditabung? Apakah 125 juta kali 12? Iya enggak? Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Pakai bunga tabungannya juga, Pak. 1%. Jadi gimana caranya? Langsung 125 kali 12, terus dihitung A-nya gitu? Atau gimana? Atau dihitung gimana? Nah, yang perlu dicermati begini, saudara sekalian. Ya. Di bulan pertama, nggak mungkin dong ditabung di awal. Ya enggak? Karena bulan pertama ini sudah langsung harus dikeluarkan. Ya kan? Nah, di bulan ini mestinya ini tidak ada nggak bisa nabung ini. Ya. Jadi bulan pertama ini harus bayar 125 juta. Maka kalau ini harus oke saya tulis saja ini di bulan ke-0 ya. Nah, di sini 0. Nah, kan gaji itu kan dibayar di awal bulan kan. Nah, nggak mungkin ini, nggak punya waktu. Sehingga ini waktunya itu 0, sehingga 125 itu nggak mungkin ditabung. Ya. Nah, kemudian yang ini, baru kemudian 125 ini bisa ditabung. Dengan jangka waktu hanya 1 bulan. Maka ini yang harus ditabung apa? Ini kita menganggap ini sebagai F. Jadi kita harus menghitung P ini kan, sebagai fungsi dari kelihatan besar. P sebagai fungsi dari F, ini kan, dengan N adalah 1, N
sama dengan 1 bulan. Terus I-nya berapa? I-nya tadi berapa ya? 1 ya? Iya, Pak, 1%, Pak. 1%. Nah, begitu. Jadi Anda menghitung P ini, ya kan, dengan fungsi ini sebagai F ini. Karena ini adalah di bulan kedua, ini F-nya. N-nya 1, kenapa? Nah, ini harus diambil di bulan pertama ini nanti. Karena untuk membayar di awal bulan kedua. Sehingga N-nya 1. I-nya 1%. Karena bunga tabungan. Nah, nanti di sini juga gitu. Kan? Nah, kalau mau ditulis juga sebenarnya di sini ya bisa begini sih. Dengan N sama dengan 0. 0. Nah, sehingga sama dengan tidak menghitung. Ya. Nah, kemudian di bulan ketiga sama. Sama dengan ini. Ya kan? Hanya N-nya 2. Oke? Paham nih? Terus Anda hitung akhirnya sampai sini. Berarti itulah ya yang harus ditabung di awal tahun. Siapa? Ada pertanyaan? Nilai F-nya berarti nggak berubah ya, Pak? 125 terus ya, Pak? Iya, 125 juta. Karena ini nanti berapapun, itu ketika diambil di N sama dengan 2, itu pasti di sini 125. Nah, ini tentu saja nanti semakin ke sini, jumlahnya pasti semakin kecil. Nah, sehingga itulah jumlah total dari P itu, ya, P1 sampai dengan P12, itulah yang harus ditabung di awal tahun. Ada yang jawab seperti ini? Nggak ada, Pak. Pak Sugili. Ya, Pak silakan Sugili. ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini kan kalau kita menggunakan Excel seperti ini ya. Sedangkan kalau ujian kemarin kan kita kan nggak mungkin menggunakan Excel ya. Ya. Kita menggunakan rumus-rumus yang persamaan yang ada di persamaan matematika uang itu ya. Matematika uang, iya. Nah, iya. itu Bisa, kalau kan? kita terapkan di situ berarti kan rumusnya N-nya itu nanti menjadi berapa, Pak? 12 atau 11? Apa N-nya? Satu-satu, Pak. Satu-satu. Ini harus Satu-satu. ngitung ini. Masukin satu-satu gitu. Iya. Jadi ini P untuk bulan pertama itu N-nya sama dengan 0. Dan rumusnya PF. Gitu. Nah, gitu. Nah, nanti untuk yang bulan kedua, ini untuk N sama dengan 1. Dihitung, ini semuanya pakai rumus, Pak. Rumus terus gitu. Nah, pakai rumus yang sama. Itu. Nah, gitu. Jadi tinggal nanti di totalnya sama dengan berapa. Karena diambilnya per bulan. Berbeda kalau seandainya ini adalah diambil di setahun sekali. Nah, itu pasti beda nanti. Tidak akan seperti ini hitungnya. Nah, gitu. Itu. Ini kan Excel saya hanya untuk memudahkan pemahamannya aja, Pak. Itu. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Artinya P-nya tuh nggak di total, Pak, atau P-nya cuma yang dipakai di pas yang di bulan 12 saja? Total. P. Total. Ini kan P1, F1 atau F-nya sekian ya kan. Ini P2, ini P3. Jadi P atau yang harus ditabung itu adalah sigma P. Jumlah keseluruhan P. Gitu. Jadi yang harus ditabung kalau saya tulis di sini ya. Itu adalah sama dengan P1 ditambah P2 ditambah dan seterusnya sampai dengan P12. Nah, gitu. Oke, paham?
Paham Pak, lagi paham. Ya, baik. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Oke. Harga mesin pemecah belerang. Nah, ternyata ini teknologinya adalah teknologi dengan cara mengoksidasi belerang. Maka, oksidasi belerang. Maka belerang kemudian harus dipecah dulu sebelum dilakukan pembuatan. Itu harganya adalah 130 juta. Umur mesin tersebut diperkirakan 3 tahun dan tidak ada harganya lagi setelah umur tersebut. Jika pengusaha tersebut ingin agar setelah 3 tahun ke depan dia telah mempunyai uang untuk membeli mesin baru, maka dia berencana menyisihkan hasil pendapatannya per bulan di bank. Berapa uang yang harus dimasukkan di bank? Gampang kan ini kalau ini? Tinggal kan datanya yang diketahui adalah harga 130 juta ya tadi ya. Nah, ya 130 juta. Juta. Terus umur. Oh ya Pak, izin nanya Pak. Yuk, silakan. Yang nomor 1 tuh inflasi berarti nggak ngaruh ya Pak? Enggak. Ngapain mikir inflasi? Ini kan belum ada kenaikan, nggak ada. Kalau yang soal yang di apa? Tahun lalu yang kemarin tuh PR tuh ada yang tugas. Jadi, ya kejebak yang di situ, tugas Pak. kan gitu. Yang tugas ada kenaikan per tahun. Ini baru setahun kok ini. Ini kan masih tahun pertama. Jadi ya nggak digunakan. Oke Pak, oke Pak. Oke, Sip. tahun. Kan saya malah tak sederhanakan tuh ini. Soalnya sangat rumit-rumit. Disederhanakan, tapi soalnya dibikin mumet, Pak. Enggak ya. Sama, malah sederhana. Yang kemarin kan juga sama, kan jumlah karyawannya sekian, total yang harus dibayarkan per tahun sekian. Nah ini cuma tak ubah menjadi per bulan. Apanya yang mumet? Malah lebih sederhana. Pak Sunili. Ya. Halo. Iya, gimana? Siapa ini bertanya ya? Saya, izin Pak. Iya Pak, itu yang pemakaian rumusnya saya karena sulitan pakai fungsi fn. Itu tuh pakai rumus yang mana sih maksudnya Pak? Yang ini, yang matematika uang kemarin. Iya kan ada banyak itu rumusnya. Yang fungsi f. Ada yang pokoknya yang gini. Yang pasti ya, kalau kayak gini itu cari saja yang P sama dengan, P sama dengan ada F-nya, ada N-nya, ada I-nya. Ada. Cari yang mengandung itu kan? Iya. Ada enggak? Ada F-nya, ada N-nya, ada I-nya. Harus memenuhi semua ya. Nah iya kan ada toh. Kan kalau yang F, yang F, F sama dengan kalau F saya apa? Nah, dengan ini kali kurung 1 ditambah I ya kalau nggak salah ya. I terus kemudian pangkat N. Nah, selatannya kan dekat ya, dia utara. Nah itu. Berarti kalau P sama dengan apa? Ya tinggal P sama dengan F dibagi toh. Bagi N. Kurungnya 2 kali 1 ditambah I pangkat N. Ya, cuma begini. Apa yang sulit? Gampang kan? Saya bikin soalnya untuk mudah-mudah saja. Kalau untuk
untuk yang nomor 1 itu pakai rumus ini bukan, Pak? A sama dengan P kali. Yang nomor 1. A. Kok Itu bisa A, Pak? A itu kan seragam, Pak, 125 juta itu. Iya, makanya ya terkadang bingung. 125 juta rumus. itu selama 12 bulan gitu. Iya. Mungkin sama, Pak. Mungkin sama. Mungkin. Benar, Pak. Jangan benar. Iya. Bisa itu kelihatannya mestinya sama. Ya. Iya. Ini dianggap sebagai A. Jadi P ini kan berarti P sebagai fungsi dari A ya. Iya, Pak. A terus N sama dengan N-nya berarti berapa? Kalau jawaban saya 12, Pak. 12. Ya. Terus I-nya? I-nya itu 1% per bulan. 1%. Mestinya sama, Pak. Boleh sekali kelihatannya. Ya, betul, Pak. Betul. Saya yakin ini benar. Mudah-mudahan, Pak. Oh, ini A-nya sama dengan 125 ya. Nah, gini. Benar, Pak. Benar. Ya. Saya yakin benar ini. Sama itu rumusnya. Gitu. Oke, ada yang lain lagi? Boleh, maka ini boleh nih. Benar. Terus nabungnya berapa? Ya kan? Tentu saja nabung yang per bulan tadi, berarti ini kan bunganya jelas 1%. 3 tahun karena ini bulanan ya. Berarti berapa ini? Sama dengan 36 bulan, Pak. 12. Ya, 6. Ya udah tinggal dimasukkan. Menghitung A di mana? Ini apa ini? Sebagai apa ini? 130 itu harga kapan sih? Ini? Modal, Pak. PP atau, Pak? Oh, enggak dong. Harga mesin. Harga mesin pemecah belerang hari ini. Oh, hari ini ya, benar. Kalau hari ini berarti ini P. Nah, berarti sebagai fungsi P. Ya. Di mana 130 P sama dengan 130. Ini kok begini sih? Sebagai fungsi dari P sama dengan 130. N-nya 36. Terus I-nya 1% per bulan. Nah, ini mestinya benar semua lah ini. Ya? Ya enggak? Benar semua kan? Gampang. Mudah-mudahan, Pak. Ini kan cuma tinggal dimasukkan nih, sudah rumusnya sudah ada. Kan? Rumusnya sudah ada. Oke, nomor 2 betul semua ya. Alhamdulillah. Nomor 1 juga tadi mestinya betul semua. Nah, kemudian yang nomor 3. Untuk biaya investasi, ternyata saat ini pengusaha tersebut hanya mempunyai 13 miliar. Untuk kekurangannya, dia berencana untuk pinjam uang di bank dengan jangka waktu pinjaman 10 tahun. Ya kan? Berapa asam sulfat minimal yang harus diproduksi tiap bulan sehingga dia tidak mengalami kerugian. Saya tanya dulu, kondisi tidak mengalami kerugian itu jika apa sih? Minimal. Ya kan? Berapa asam sulfat minimal? Kalimat yang harus menjadi kata kuncinya. Sekarang kalau Anda mau berbisnis, kondisi tidak mengalami rugi itu, kondisi minimalnya itu seperti apa? Yaitu kondisi jika keuntungan minimal sama dengan biaya-biaya pengeluaran, Pak.
Ya, impas, ya kan? Jadi kondisi impas. Jadi pemasukan sama dengan pengeluaran. Itulah kondisi minimum tidak mengalami kerugian. Nah, nanti kalau lebih tinggi lagi berarti sudah untung, yaitu tidak minimum. Nah, jadi yang Anda harus cari adalah titik di mana antara pendapatan dengan pengeluaran itu sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa asam sulfat yang minimum tadi sehingga jumlah pengeluaran dan pendapatan itu sama. Nah, kalau kita tulis di Excel tadi, ya kan, maka kita hanya tinggal membuat persamaannya saja sih sebenarnya. Sekarang kalau pengeluarannya, nah, kita dari sisi ini dulu, DS ke ini sih. Ya, jadi mana ya? Nah, ini. Nah, Anda sebenarnya yang diminta adalah mana-mana sih yang pendapatan, mana-mana sih yang pengeluaran. Dan ini harus dikaitkan ke bulanan. Karena semuanya di sini adalah per bulan. Ya, menghitung biaya bulanan. Maka kita harus mencari persamaannya itu adalah A pengeluaran, A pengeluaran atau pengeluaran per bulan. Ya. Terus hitung lagi pendapatan per bulan. Ya. Sudah, sebenarnya hanya itu. Sekarang kita identifikasi. Untuk pengeluarannya itu apa saja sih? Untuk di soalnya. Nah, harga bahan baku per bulan nggak? Ya, per liter, ini per liter. Jadi jumlah per bulan diproduksi berapa, itu nanti dia akan menghasilkan pengeluaran. Ya kan? Jadi tergantung nanti Anda mau memproduksi itu berapa liter per bulan. Nah, sebenarnya itu sih. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini pengeluaran, ada apa saja? Bahan baku. Bahan baku. Oke, apalagi? Biaya karyawan. Karyawan. Oke. Gaji karyawan. Ya. Apalagi? Biaya non karyawan. Investasi. Investasi ini kita dari sini aja ya. Investasi, cuman investasi ini dari 15 sudah ada 13 kan? Berarti hanya 12 miliar. Nah, sehingga apa itu? Padahal ini 2 miliar, Oh iya, 2 miliar ya. Dibayar selama 10 tahun. Sehingga harus ini dikatakan sebagai apa? Cicilan kan? Iya. Cicilan investasi. Ya. Apalagi? Kita lihat lagi. Setelah ada cicilan non karyawan. Non-karyawan. Pengeluaran non karyawan. Terus pengeluaran harga produk, ini pengeluaran bukan? Pemasukan. Bukan, ini pendapatan. Masukan, Pak. Kan? Ya, oke. Jadi pengeluaran hanya itu kan? Iya. Ya kan? Nah, berarti hanya itu. Sekarang pemasukannya hanya harga asam sulfat. Oke, ini selesai. Sehingga kemudian yang ini adalah harga jual. Nah, sekarang kita telusuri. Kalau harga jual itu kan sesuai dengan jumlah kan? Ya enggak? Ya, sehingga sesungguhnya ini pendapatan atau pemasukan ya. Hanya adalah sama dengan apa?
jumlah produksi kali harga jual kan? Iya. Itu enggak pemasukannya ini. Karena pemasukan hanya dari sini. Tidak ada pemasukan dari yang lain-lain enggak ada. Ya. Jadi perusahaan tadi hanya murni pemasukan dari penjualan asam sulfat. Oke, sekarang pengeluaran. Sama dengan apa aja? Harga bahan baku. Ini apa ini? Sesuai dengan jumlah produksi kan? Ya enggak? Sehingga kita harus tuliskan begini. Untuk harga bahan baku ini sesuai dengan jumlah produksi. Produksi dikalikan harga bahan baku. Kemudian tambah apa? Gaji karyawan. Oke, kita tulis saja. Tambah lagi cicilan. Tambah lagi non karyawan. Nah, sekarang yang Anda belum tahu apa ini? Jumlah produksi ini justru nanti yang ditanyakan kan. Gaji karyawan sudah fix. Cicilan, nah tinggal cicilan saja kan. Non karyawan sudah fix juga. Nah cicilan apa rumusnya? Tinggal untuk cicilan ini sama dengan apa? A sebagai fungsi dari dilihat nih tadi dari soalnya. P ya, dari P Pak. Dari ya. P dan NI. Oke. Dari PNI, P-nya 2 miliar di mana itu, sama Pak. dengan 15 M ya, dikurangi 13 ya. M. 13 ya. M. Terus kemudian N-nya berapa? N-nya 120. Dari mana Pak? 120? Kan dibayar 10 selama 10 tahun, Pak. Ya, bagus. Ya. Ini Pak Hartono ini canggih nih berarti ya. Enggak, 10 Pak, ini kali 12. ya. Ya kan? Ya. Terus I-nya? I-nya 1,5% per bulan. Pinjaman ya. Ya, pinjaman. Udah ketemu. Cicilannya nanti pasti ini angka. Nanti kan? Ya. Pasti angka. Gaji karyawan fix kan? Ya. Fix. Gaji karyawan ini angka, ini angka, ini angka. Sehingga kalau kita tulis lagi ya, kan sama dengan jumlah produksi, ya kan? Jumlah produksi misalnya ini X, X kali harga jual berapa tadi? Atau saya tulis saja harga jual tadi berapa ya? Harga jual. Nih 2,5 juta. Nah, pemasukan sama dengan 2.500.000 X. Ya kan? Iya enggak? Di mana X-nya adalah jumlah produksi. Atau nggak usah tak tulis X deh. Ini. Mana tadi? Jumlah produksi. Terus kemudian pengeluaran sama dengan jumlah produksi kali harga bahan baku. Harga bahan baku berapa tadi? Harga bahan baku 1.250.000. 230. 1.230.000 kali jumlah produksi
Masih ditambah dengan gaji cicilan non karyawan. Ini biaya tetap kan? Nih, ini biaya tetap kan? Karena nanti A-nya ya tetap. A-nya pasti tetap karena cicilannya segitu terus. Gaji ya tetap, kemudian non karyawan juga tetap. Nah, sehingga kalau saya tulis di sini, kan? Ini katakanlah angka saja, misalnya saya tulis gini. Ya. Ini nanti diisi nih. Sampai sini paham Pak? Halo? Sampai sini paham belum? Ya, di mana 6666 ini adalah angka tetap dari jumlah gaji karyawan, besarnya cicilan dan biaya non karyawan. Ini mesti nanti menghasilkan angka yang bisa dijumlahkan. Ya kan? Maka saya contohkan di sini sebagai 66666. Nah, sehingga tadi bahwa kondisi minimal jumlah yang harus diproduksi adalah ketika pemasukan sama dengan pengeluaran. Ya sudah, ini kita tulis. Kan? Sama dengan pengeluaran. Pemasukan sama dengan apa? 2.500.000 kali jumlah produksi C sama dengan 1.230.000 kali jumlah produksi C ditambah 666 tadi. Ketemu belum berarti jumlah produksi? Ketemulah ya. Tinggal ini dijumlahkan 250. Nah, kalau kita di ini kan berarti kan 2.500.000 dikurangi 1.230.000 kali nah, ini harusnya dikurung buka kurung tutup. Kali jumlah produksi sama dengan berapa tadi ya? Total ini tadi. Nah, berarti jumlah produksi sama dengan lebih gampang lagi. C sama dengan 66 tadi berapa? Dibagi dengan berapa ini ketemunya ini? 1 juta, 2 juta. 2 juta ya. Berapa ini kalau dikurangi? 1, mengurangi gitu aja. Sulit ya. 220 ya. 270 Pak. Oh ya ya. Kok 270 sih? 220. 220. Oh ya. Udah ketemu liter. Apanya yang sulit? Siapa yang benar? Halo? Benar semua ya? Nggak yakin, Pak. Yakin sih. Cuma ketemu liternya, tapi yakinnya nggak tahu. Ya, kalau liternya ketemu, Pak. Semua liter ketemu. Iya, kan. Yang penting cara mikirnya kayak gini. Sebenarnya ini kalau digambar itu kan begini nih. Nah, bentar ya, kalau kita gambar. Sebenarnya itu begini. Kalau nanti berbicara BEP ya, BEP itu begini. Nah, sebentar saya gambarkan. Nah, yang pertama ini adalah ini nih, pengeluaran tetap, yaitu yang berupa ini gaji karyawan, cicilan non karyawan ini. Ya, ini adalah pengeluaran tetap. Jadi kalau digambarkan itu sebenarnya nah, kalau misalnya ini ya,
Ini adalah pengeluaran tetap. Nah, di sini pengeluaran tetap. Ya kan? Sini ini di mana X-nya jumlah produksi, ya, di sini jumlah produksi. Ini rupiah, juta rupiah atau rupiah ya. Nah, J-nya. Itu di sini RP. Nah, gitu. Pengeluaran tetap kayak gitu. Nanti pengeluaran. Nah, pengeluaran itu sebenarnya tuh dari sini pengeluaran. Nah, misalnya begini polanya. Ya, ini yang pengeluaran variabel. Jadi pengeluaran jumlah produksi tadi. Jumlah produksi. Iya, jumlah produksi dikali harga bahan baku. Nah, ini. Jadi kalau bahan bakunya 0, ya, ini juga 0. Bahan bakunya 0. Produksinya 0, maka yang biaya variabel itu juga 0. Kan? Sehingga kalau pabrik itu tidak memproduksi, ya dia harus mengeluarkan segini nih terus. Ya. Ini pabrik produksi atau tidak produksi, dia harus mengeluarkan biaya tetap sebesar ini. Ya. Nah, kalau yang ini adalah biaya variabel. Jadi jumlah produksi kali biayanya. Ya, jadi kalau ditaruhkan di sini. Nah, begitu. Nah, jadi biaya totalnya berapa? Nah, biaya totalnya itu menjadi biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Nah, jadinya begini. Ini adalah biaya total jadinya. Jadi tadi kalau masih di sini, ini biaya variabel. Saya tulis saja ya. Ini ya, variabel. Nah, kalau kemudian ini ditaruh di sini, ini menjadi total pengeluaran. Oke, ya. Jadi total pengeluaran itu segini. Jadi biaya variabel ditambah dengan pengeluaran tetap. Nah, sedangkan pendapatan itu kalau dibuat sebenarnya menjadi sama dengan ini, tapi mestinya kalau itu nanti akan ketemu BEP-nya, itu mesti akan slope-nya itu lebih besar. Itu. Tahu slope-nya lebih besar dari mana? Nah, dari sini nih. Harga jualnya itu 2.500.000, sedangkan bahan bakunya itu hanya segini, sehingga pasti nanti slope-nya itu lebih tinggi. Ya. Nah, oke, saya tulis di sini. Nah, kalau di grafik ya sampai mentok lah, gitu ya. Nah, ini sebagai pemasukan. Nah, terus BEP itu mana? BEP itu ini. Nah, sebenarnya gitu. Inilah BEP. Nah, itu. Ya, BEP-nya itu di situ. Mau diterjemahkan jumlahnya, kalau mau diterjemahkan jumlahnya ya ini. Ini kalau Anda mau cari jumlahnya. Nah, itu. Tapi kalau mau rupiahnya, di sini. Rupiahnya. Nah, inilah rupiahnya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ini BEP. Saya tulis ya. Oh, di sini aja. Nah, tuh. Oh, jangan begini.
Hilang. Allah. Nah, itu kira-kira. Oke. Itu siapa menjawab seperti ini 100. Ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, yang lalu biarlah berlalu. Nggak usah dipikir lagi. Ya, Pak, betul, Pak. Bikin malah stres, Pak. Cuman saya membahas bukan dalam rangka untuk Anda bisa menghitung nilainya. Yang ini adalah dalam rangka supaya Anda barangkali ya dalam kasus perancangan pabrik Anda itu juga ternyata menentukan itu. Yang jelas pasti menentukan BEP itu pasti dalam neraca ekonomi. Nggak mungkin nggak menentukan BEP. Nah, itulah sudah kita bahas di sini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masuk ke materi tentang yang neraca ekonomi perancangan pabrik. Oke, yang pertama adalah Anda, ini contoh ya, contoh dari suatu, Anda nggak usah mikirin Pak kok panjang banget kok ini hanya contoh yang panjang, ya, contoh yang panjang. Nah, saya berharap di perancangan Anda tidak panjang, gitu kan? Nah, ini contoh, yaitu memproduksi nanti produksinya adalah dari pasir zirkon, ya, dari pasir zirkon itu diolah, itu ternyata bahwa pasir zirkon itu nanti bisa dihasilkan zirkon, ya, zirkon itu dengan berbagai macam jenis atau kriteria 3 jenis produk, ya. Jadi ada yang produknya itu berkadar hanya 65% zirkon, ada yang sampai dengan 90% zirkon, kan? Atau yang grade nuklir. Yang grade nuklir itu misalnya digunakan untuk kelongsong bahan bakar. Ya. Kalau yang 90% itu biasanya untuk produksi bahan-bahan yang bahan-bahan kimia, gitu ya. Misalnya untuk cat dan pewarna cat dan seterusnya. Nah, kalau yang 65%-an itu biasanya ya untuk yang misalnya yang untuk sanitari, yang untuk bahan pelapis wastafel dan seterusnya itu. Ya. Nah, itu bisa. Nah, di dalam perancangan pabrik, ya, Anda harus bisa menggambarkan dulu sebelum menghitung neraca masanya, neraca ekonomi, maka Anda harus menggambar ini seperti ini dulu. Oke lah ya. Ya. Jadi masuknya itu apa? Bahan masuknya apa? Kemudian proses pertamanya itu apa? Dari proses pertama ini kemudian yang keluar itu apa? Ya kan? Ada tambahan nggak di sini? Ya. Nah, kemudian kalau kemudian dilakukan proses yang kedua, ada yang keluar, ada yang masuk nggak? Ada tambahan benda nggak? Dan seterusnya. Seperti itu harus kita gambarkan sampai dengan ya ini zat-zatnya yang ada di dalam, yang keluar itu apa saja, yang masuk itu apa saja. Ya. Nah, itu Anda harus gambar dulu. Jadi flow diagram ini Anda harus bisa menggambar dulu secara kualitatif. Ya, ini belum ada angkanya ini. Oke ya. Jadi pertama-tama yang Anda harus, untuk teorinya silakan Anda belajar sendiri, nanti tak kirim untuk soft file-nya. Ada ini bukunya ini. Ya. Bukunya ada di Land Design and Economical Chemical Engineering oleh siapa ini? Nah, penerbitnya McGraw. Terus ini.
Max Peter sama Klaus de Timmerhaus. Ya, ini salah satunya. Di Perry Chemical Engineering juga ada Handbook of Perry Handbook Chemical Engineering. Ada juga. Nanti kalau ada yang perlu boleh tak kirim lagi juga yang itu. Tapi yang buku ini khusus membicarakan kalau Perry itu kan semua teknik kimia itu muncul semua di situ. Nah, kalau yang ini khusus tentang perhitungan ekonomi. Ya. Mana tadi ya? Di gambar ya. Nah, Anda harus menggambar dulu nih. Gambar dulu. Pokoknya desain Anda itu seperti apa, flow diagramnya, itu Anda gambar semuanya dulu. Nah, oke, dan sama dengan isi-isinya ya, jangan lupa ini secara kualitatif Anda isi semuanya di sini. Nah, kalau misalnya Anda sudah, ini katakanlah kita berbicara yang hijau ini dulu aja ya, yang hijau, dan semuanya kita isi sehingga yang kuning ini sampai sini nggak usah diperhatikan. Jadi flow diagramnya adalah dari ball mill sampai dengan nanti disimpan di penampung di sini, di bin. Contoh ya, contoh ini nanti, nah ini kan inputnya adalah ini pasir zirkon. Pasir zirkon itu terdiri dari zirkon silikat, kemudian ada hafnium silikat sama silikat itu sendiri, SiO2. Ya. Nah, Si kok ini bisa di sini sebagai ion logam, tapi di sini kok sebagai, atau di sini sebagai kation, sini kok anion. Nah, karena apa? Karena silikon itu termasuk yang logam amphoter ya. Jadi bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Zirkon dan hafnium ini juga termasuk yang amphoter. Ya. Ada nanti kalau Anda lihat juga akan ada senyawa natrium zirkonat. Nah, ini ya. Nih, natrium zirkonat. Hafnium juga iya. Hafnium silikat nih. Ya, ada juga natrium hafniat berarti. Ya, itu zirkonat, hafniat. Nah, ini silikat. Nah, karena 3 unsur ini, zirkon, hafnium, dan silikon, itu termasuk logam amphoter. Nah, ketika ini masih ini bentuknya batuan, maka kemudian digiling, dihaluskan itu dengan menggunakan ball mill. Ya. Karena hanya dihaluskan, tentu saja yang keluar ya masih sama, ya kan? Yang beda apa? Hanya ukurannya saja. Dan tidak ada yang keluar di luar ini ya, itu enggak ada. Nah, sehingga sini gambarnya adalah masuk ke ball mill, keluar dari ball mill itu ya sama. Nah, kemudian ya nanti ini hanya contoh ya, Nah, nanti yang ini disesuaikan dengan proses yang Anda rancang. Berikutnya adalah di sini diperlukan proses yang disebut sebagai magnetic separator. Magnetic separator itu apa sih? Jadi magnetic separator itu adalah memisahkan dari berdasarkan dari daya tariknya terhadap magnet. Nah, di situ ya. Nah, nanti dicari apakah zirkon dan Hf ini, silikon ini yang tertarik dengan magnet yang mana? Kok di sini diperlukan pemisahan dengan menggunakan magnet. Nah, pasti ya kan, misalnya di sini yang lebih magnetik itu zirkon, maka nanti zirkon itu lebih ke sini. Atau yang lebih magnetik di antara 3 ini silikon, maka silikon itu pasti akan yang dibuang. Karena tujuan dari magnetic separator ini adalah menghilangkan bahan-bahan atau memisahkan bahan-bahan antara yang magnetik
dengan yang non magnetik. Kalau di sini yang dicari, yang ingin diproses lebih ulang adalah yang zirkon. Nah, kalau zirkon ini magnetik, ya ini nanti tergantung proses Anda ya. Mana yang magnetik ini harus dicari. Ini saya hanya mencontohkan saja. Ya. Nah, kalau misalnya ini silikon ternyata yang magnetik, artinya ya silikon. Yang jelas ini silikon ini harus dibuang lebih banyak. Nah, gitu. Ini pasti untuk mengurangi kebanyakan silikon ini. Tapi kok masih ada semua di sini? Ya, karena masih berupa serbuk, sehingga pasti tidak akan bisa menghilangkan salah satunya. Cuman jumlah di sini dan di sini, kalau yang di sini lebih kaya zirkonnya, yang di sini lebih kaya pengotornya. Ya, gitu kalau dalam ini silikon. Kemudian hidrolik separator. Hidrolik separator itu apa sih? Jadi pemisahan dengan menggunakan air. Jadi berdasarkan densitasnya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya yang digunakan seperti kecepatan pengendapan. Nah, jadi bahan-bahan yang densitasnya tinggi itu pasti akan turun lebih cepat. Sedangkan yang densitasnya rendah, dia akan lebih lambat mengendapnya. Nah, kalau yang lebih rendah, yang lebih lambat tadi ditambahkan dengan aliran air, maka dia akan keluar bersama air. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, ini hanya pemisahan secara fisik. Nah, yang jelas karena ini masih fisik, unsur-unsur yang masuk dan yang keluar itu masih sama semuanya. Nah, berikutnya, nah ini baru kemudian ada ditambahkan NaOH. Ya, NaOH ini karena ini masih hanya mix padatan sehingga belum ada reaksi. Sehingga yang keluar ya ini ditambah ini. Ya, belum ada reaksi apa-apa. Nah, hanya mix di mixer itu supaya merata. Nah, kemudian baru dimasukkan furnace. Dimasukkan furnace, nah pasti sudah akan ada reaksi antara NaOH dengan ini. Nah, ini reaksinya hasilnya seperti ini. Karena furnace nggak akan ada yang keluar dari ini, karena suhunya pasti juga diatur sedemikian rupa. Sehingga ini yang keluar hanya air saja sebagai hasil reaksi antara ini dengan ini. Nah, ternyata ini tambahkan air lagi sehingga terjadi reaksi dan seterusnya seperti itu. Ya, nanti disesuaikan dengan proses Anda. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Halo? Saya masih online enggak ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Kalau diem itu saya khawatirnya putus gitu loh, sehingga saya enggak ini ngomong sendiri nanti. Oke, gitu ya, paham ya? Jadi Anda silakan bikin neraca, apa itu diagram alir, flow sheet atau flow diagram, ya, flow chart. Nah, kalau flow chart beda lah ya, bukan flow chart ini, ya diagram alir, diagram alir secara kualitatif. Oke, nah setelah yang ini sudah Anda bikin, baru kemudian Anda harus membuat yang kuantitatifnya. Yang mana yang kuantitatif? Ya, jadi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, saya berharap bahwa dalam perhitungan neraca ekonomi atau di perancangan Anda, itu Anda melakukannya seperti ini, yaitu dengan Anda membuat programnya. Ya, kalau Anda menghitung manual, nanti ada salah, ya ada salah. Misalnya kan tadi kalau kita lihat di sini ya, di sini, kan? Ini apalagi kalau proses Anda itu dari sini sampai produk di sini misalnya, itu kan. Nah,
Ternyata ada kesalahan hitung atau apa di sini. Coba bayangkan. Ya kan? Berarti Anda kan harus menghitung ulang. Semuanya dihitung ulang terus sampai akhirnya ke sini. Nah, kalau Anda membuat programnya, maka nggak masalah. Ya kan? Ada kekurangan di sini atau coba ternyata misalnya kasusnya seperti yang tadi misalnya kasusnya kita mau menghitung BIP tadi ya. Ternyata produksinya itu baru segini, ya kan? Terus kemudian total cost-nya di sini, ya kan? Kalau sama, nah ini kan berarti belum BEP ini, ya kan? Nah, maksud harus menghitung ulang lagi. Berarti kalau seperti ini kan berarti jumlah yang diproduksi kan kurang, karena ini antara pemasukan dan pengeluaran belum ketemu. Nah, maksud menghitung lagi pun trial, misalnya ya. Trial, nanti nggak ketemu-temu. Nah, kalau Anda dengan membuat programnya, maka Anda bisa, belum ketemu nih, coba tambah lagi, dan seterusnya. Nanti pasti ketemu. Ya kan? Tinggal Anda menambahkan angka di inputnya. Nah, gitu. Pasti ketemu nih BEP-nya. Kalau misalnya memang ininya itu beda slope-nya beda atau sudutnya ini memang tangan alfanya ya, tangan apa namanya lupa ya, itu yang beda, maka Anda bisa ketemu BEP ya. Sehingga sekali lagi tolong nanti dalam Anda membuat perhitungan, kan, khususnya dalam perancangan pabrik itu tolong dibuat programnya. Ya. Tuh, kalau nggak dibuat programnya, karena ini angka-angka ini nanti mengikuti, ya kan? Ini contoh, ya kan? Ini inputnya ini ternyata ada di sini. Nih, sini bisa dimasukkan ini nanti. Ya. Itu. Saya tadi. Nah, ini dari depan. Diisi di sini sebenarnya juga bisa. Gitu ya. Diisi di sini maka semua angka di bawahnya itu akan berubah. Nah, begitu, ya. Nah, maka buatlah program. Ini hanya contoh lagi ya saja programnya. Nah, dari depan tadi memasukkan angka berapa, maka di sini akan muncul angka sekian. Karena ini sudah ada rumusnya ini. Nah, ini juga ada, yang semuanya tergantung dari yang di depan tadi. Ya, ball mill sama. Ini dan ini sama. Nih. Ini kan mereview ke sini. K5. Ini juga sama. Sehingga ada perubahan di sini tergantung dari depan, maka ini berubah, ini juga berubah. Nah, itu. Nah, baru kemudian impuritas. Impuritas ini hasil dari ball mill ini masuk ke sini. Kita memasukkan efisiensi 100%. Ya, 100%. Baru kemudian kita masukkan nih magnetic separator. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita cek di sini. Nah, kenapa kok ini 90%? 90% itu artinya bahwa yang 90% itu pasti ke sini. Yang di sini sisanya. Ya, 10%. Nih, ini pasti 90%. Nih, 0,9. 90%-nya lewat di sini. Nah, ternyata bahwa yang di sini itu untuk memisahkan SiO2-nya lebih banyak. Ya. Impuritas. Nah, untuk membuang impuritas. Nah, ini kok angkanya segini? Nah, ini sudah berdasarkan riset. Ya, bahwa untuk angka-angka yang ada di sini, ini sudah berdasarkan data di laboratorium. Ya. Nah, gitu. Nah, nanti termasuk setelah ini kan masuk ke hidrolik separator tadi yang berdasarkan densitas dengan adanya air
Ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ya, untuk hidrolik separator itu kan ini biasanya sih counter current gitu ya. Nah, nggak bisa ternyata. Kita pakai ini. Jadi ada kuliah alat industri kimia Anda sudah dapat ya. Jadi ini ada dari bawah itu airnya, kemudian ini keluar. Nah, keluar itu air plus ya bahan-bahan yang densitasnya rendah. Nah, gitu. Kemudian diinputkan juga dari atas itu sampelnya. Ini masuk adalah ini bahan baku masuk. Di sini yang keluar adalah air plus densitas rendah. Nah, itu keluar. Nah, ini bahan baku. Ini air maksudnya. Nah, kemudian yang keluar di sini, yang dari bawah, adalah bahan densitas bahan baku. Nah, gitu. Ini input bahan baku ini tadi terdiri dari densitas rendah dan densitas tinggi. Nah, gitu ya untuk yang separator dengan hidrolik separator. Itu. Nah, kemudian dilakukan sentrifuge pemisahan pada apa itu dengan apa? Hanya memisahkan dengan putaran saja. Kemudian nah ini. Nah, Anda yang harus membuat persamaannya adalah ini. Bagaimana ini zirkon ZrSiO4 itu kok ketemu ini? Nah, Anda harus melihat nih reaksinya. Nah, ada reaksi bahwa ZrSiO2 dengan NaOH itu terjadi reaksi ini. Dengan HF dan NaOH terjadi reaksi ini. SiO2 bereaksi menjadi ini. Nah, inilah reaksi ini dengan, nah kan Anda tahu toh, dengan asumsi bahwa NaOH-nya itu harus berlebihan. Sehingga dasar perhitungannya adalah jumlah ZrSiO2 ini. Dijadikan sebagai basis perhitungan ini. Nah, berapa ini? Nah, ini. Karena ini 70%, maka sisanya adalah 30% yang tidak bereaksi. Nih. Ya, 0,3 kali. Nah, tuh. Ini juga iya. Ini yang tidak bereaksi kan, ini masih ZrSiO4. Nah, kemudian HF juga gitu. Karena efisiensinya 70%, maka yang tidak bereaksi adalah 30% dari ini. Sekian. Nah, hasil reaksinya, nah Anda harus membuat persamaan sendiri. Itu. Kalau hitung aja kan Anda sudah sudah belajar tentang stoichiometry kan? Nah, itu Anda digunakan. Jadi sini itu kalau dimasukkan segini, ini akan menghasilkan ZrSiO2 sekian, SiO4 sekian, HFSiO4 sekian, Na2ZRO3 sekian, dan seterusnya. Nah, ini akan berubah kalau yang bagian atas tadi itu berubah. Nah, itulah saya bilang ya, Anda harus membuat programnya ini. Nah, gitu seterusnya sampai bawah. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Tadi flow diagramnya
Itu secara kualitatif sudah, ini secara kuantitatifnya. Oke, ada pertanyaan sini? Pak, nanti apa namanya soft file-nya ini bisa di-share, Pak? Mau yang ini? Kan Iya, kasusnya Pak. punya Anda semuanya kan beda isinya. Ya, ini sebagai contoh aja, sebagai referensi, Pak. Ya, sebagai insya Allah referensinya. nanti tak share. Ya. Ke siapa nanti saya nge-share-nya? Ke ketua kelasnya boleh, Pak. Oh ya. Oke, insya Allah nanti saya share. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Nah, ini nanti itu sampai bawah. Apa? Ya, sampai bawah gitu. Nah, ini dengan berbagai macam prosesnya tadi yang sesuai dengan yang proses yang mana tadi ya? Sesuai dengan yang ini tadi. Jadi dari ini kemudian dikuantifikasi, jadi ketemu yang ini. Maka nah, dari hasil-hasil yang ada di sini tadi, Anda akan bisa membuat tabel seperti ini. Neraca massa total. Komponen ZRSIO4, yaitu berasal dari umpan awal. Sejumlah dari mana sih? Oh, ternyata dari K5 di atas tadi. Keluarnya ada enggak? Jadi ini adalah komponen, jadi bahan-bahannya tadi, semua saja. Nah, itu ditulis di sini. Kemudian ini ada umpan awal, umpan segar. Umpan awal itu yang ya. Oh, di sini bisa saya lihat, tunjukkan ke Anda. Umpan awal itu ini umpan awal. Umpan segar ini umpan segar. Nah, maksudnya kayak gitu. Ini dimasukkan ini. Ya, jadi ada umpan awal, ada umpan segar. Jadi umpan segar itu bahan yang dimasukkan di proses. Ini kan juga umpan ini, tapi kan nggak segar. Artinya ya bukan hasil proses dari sebelumnya. Ini adalah umpan dari sini, tapi merupakan output dari sini. Ya, jadi umpan segar itu adalah bahan yang dimasukkan ke dalam proses tertentu tanpa harus melalui proses-proses sebelumnya. Ya, benar-benar ditambahkan. Itu untuk umpan segar. Ya, nah, Anda tinggal buat tadi. Kalau ini sudah ketemu, tinggal di reverse saja, masukkan ke sini. Ya, ZRO2 nggak ada dan seterusnya. Nah, ini tinggal, ini dari mana? Ada ZROCl. Nah, ini ternyata diambil dari situ. Ya, jadi nanti kalau yang bagian atas tadi berubah, tabel ini juga secara otomatis berubah. Ini kan? Karena ini angka-angka ini diambil dari seperti ini. Nah, gitu. Dan ini teman-teman semuanya ya. Ini kalau yang produk antara itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, kosong-kosong begini ini berarti produk antara. Itu. Jadi yang muncul hanya yang ya sudah benar-benar keluar dan benar-benar masuk. Ini yang munculnya seperti itu. Ya, yang di input itu ada umpan awal atau umpan segar, kemudian untuk outputnya ada di produk. Di produk itu berarti kalau di sini ya, di sini ini produk itu yang keluar di sini. Kalau yang limbah, ya ini limbah, ini limbah. Ya, jadi yang keluar dari proses dan tidak dilakukan pengolahan lagi itu limbah. Ini limbah, ini limbah, ini limbah. Ini juga, ini juga, ini juga. Ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Itu limbah angkanya dari mana, Pak? Ini. Dari ngitung ini. Nah, ini kan limbah. Karena nggak ada proses lagi, berarti ini dianggap sebagai limbah. Nah, ini mesti katakanlah ya, Na2ZRO3. Itu mesti ada di sini. Mana? Na2ZRO3 ini toh? Nah, ini. Nah, tuh. P132 ya. Ya. Jadi pokoknya sini berubah, sini juga berubah. Oke, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ketemunya mestinya ya, angka sini dan sini mestinya sama. Nah, kalau sampai Anda nggak sama, berarti neraca massanya belum seimbang. Nah, ini contoh ya. Biasanya ada muncul ini, tak terhitung ini. Kok bisa ada muncul tak terhitung? Nah, ini penyelamat ini. Dan ada ini berapa ini? 1.200 kok banyak. Nah, karena adanya pembulatan angka. Ya, katakanlah tadi 0, berapa? Ya kan? Misalnya hanya 0,5 itu kan dibuang mungkin kan. Tapi 0,5 itu nanti kan dikalikan angka yang lain lagi. Kemudian hasilnya dikalikan lagi ke angka yang lain. Sehingga biasanya ada itu yang ini tak terhitung ini. Nah, itu ada. Ya. Yang jelas ini sebenarnya ini yang seperti ini dihindari. Tapi ya tetap saja nggak bisa karena ada pembulatan yang kemudian angkanya itu digunakan untuk mengalihkan yang lain-lain lagi. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau ini sampai belum seimbang, belum sama ya berarti kalau perhitungannya tadi sudah benar, ya ini penyelamatnya adalah adanya angka tak terhitung tadi. Kok di sini tak terhitungnya? Kok enggak di sini? Nah, karena berdasarkan jumlah ini dan jumlah ini lebih banyak di sini sehingga yang harus ditambahkan yang sini. Oke? Gitu. Yang jelas ini harus sama ya. Ini dua ini. Ada pertanyaan? Maka neraca massa selesai kalau Anda sudah bisa membuat yang seperti ini. Bawah apa nih? Nah, sudah selesai. Gampang ya? Halo? Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih kuat lanjut? Ini baru belum jam 11. Ngerti ya? Jadi membuat neraca massa seperti itu, tinggal kemudian apa itu sampai dengan tadi input dan output. Nah, nanti yang di sini yang seperti ini nanti mungkin tidak sesuai dengan Anda, karena ini kasusnya beda nanti. Ada kurs dan seterusnya, sementara nggak usah dipikirin. Nah, yang jelas, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini kan, Anda kan di sini memasukkan, di sini saja pakai ya, ini. Anda memasukkan dalam proses. Kalau misalnya proses Anda ini adalah ini, ya, hasil sirkon, kemudian ada H2O, ada NaOH, ya. Nah, ini kan ada harganya ini. Ada harganya. Ya kan? Nah, berapa harganya? Karena untuk bisa menghitung itu, Anda harus ngerti harganya. Karena nanti kalau nggak ngerti harganya, bagaimana bisa menghitungnya? Nah, oleh karena itu, untuk bisa Anda menghitung harga bahan, Anda boleh, ya, ada beberapa alternatif yang bisa Anda gunakan, ya, untuk menghitung berapa harga ini, berapa harga ini, berapa harga yang lain, dan seterusnya. Termasuk misalnya ini ada HCl ya kalau di sini. Dan semuanya ini ada NH4OH dan seterusnya.
Nah, itu bagaimana caranya? Nah, Anda sebenarnya untuk bahan baku ya, untuk bahan baku, Anda itu bisa mencari contoh. Contoh ya, kalau yang di sini saya punya itu ada dari nih ya, nah, chemical and glassware untuk tahun 2017 dan sampai dengan 2018. Ini kalau kita lihat di buku ini ya, ini tuh ada ini harganya. Nih, ya, untuk antimoni trichloride ya, itu packing dia itu seperti ini, dikemas dalam 500 gram massa. Baik bahan materialnya kodenya GB itu apa nanti bisa dicari di sini, harganya sekian. Ada yang tahu ini simbol apa ya? Saya kok malah kuno banget. Ini satuannya apa ini? Ada yang tahu ini? Mata uang apa ini? Ada yang tahu? Bukan dolar kan ini? Nih. Prancis kali. Euro bukan? Euro. Nggak tahu saya. Ya, pokoknya kayak gini dicari lah ya. Cari nanti. Kalau misalnya, karena yang ini juga kayak gitu. Saya baru naik ke atasnya, habis apa? Habis nih, apa? Ini juga gini nih. Ya, untuk buku yang lain lagi nih. Terhat dulu. Kita udah berapa? Belum bisa ya? Belum selesai. Nih, sama kan? Saya juga nah, ini dari buku yang lain. Nah, katalog untuk 2019 sampai 2020 yang dikeluarkan oleh ini. Ya. Nah, nanti Anda harus tentukan nih harga Anda. Harga bahan kimia Anda itu apa dan spesifikasinya seperti apa dan tahun berapa Anda akan mendirikan, itu harus berdasarkan data-data ini. Nah, gitu. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya nanti ternyata ini misalnya kita hanya punya bukunya itu sampai 2020. Padahal tahun ini 2021. Nah, mendirikannya kapan? Jangan-jangan mendirikannya tahun 2023. Padahal sekarang baru tahun 2021. Cari di katalog manapun itu nggak akan ketemu. Itu, ya. Nah, sehingga kalau misalnya opsi Anda adalah berdasarkan perhitungan pada tahun sekarang, maka Anda harus mencari data itu ya, di tahun sekarang. Ya, akan bermasalah kalau ternyata yang dicari adalah tahun tidak sekarang, tapi yang akan datang. Nah, sehingga kalau Anda itu mau merancang untuk untuk pembangunan pabrik di tahun misalnya mendatang, nah, maka Anda bisa dilakukan proses yang disebut dengan proses peramalan. Ya. Nah, ini ada plan cost index untuk bahan. Tapi ini bukan bahan, ini untuk sorry. Ini untuk alat ini. Untuk alat, sorry, bukan ini berarti. Nah, kalau untuk yang bahan kimia, itu Anda harus punya data. Contohnya itu, sebentar ya. Nah, ini tadi kalau yang kita untuk yang alat. Sebentar, tadi saya sudah ada kok. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ya, kita akan melakukan peramalan untuk bahannya adalah pigmen titan, ya, pigmen titan. Nah, ternyata berdasarkan data itu didapatkan data seperti ini. Nah, tahun pertama ini nanti ada ini, sebenarnya ini ada datanya tahun pertama itu tahun berapa ada ini. Ya, ada, pokoknya misalnya
sini tahun misalnya 1990 misalnya ya. Itu. Nah, itu ternyata ada. Bisa dicari. Atau kalau tidak misalnya nggak ketemu, cari saja nih. Misalnya cari yang tadi ya, buku tadi. Nah, ini cari saja. Ini berarti yang 18, 19, yang 17, 18, 16, 17, dan seterusnya. Ke belakang cari saja. Nah, itu Anda gunakan untuk proses forecasting atau peramalan. Peramalan untuk harga bahan kimia. Nah, saya contohkan adalah ini. Nih, kebetulan ini datanya bisa didapat sampai berapa tahun? 43 tahun. Nah, sebenarnya forecasting yang bagus, metodenya adalah 70% data itu digunakan untuk membuat persamaan, sedangkan 30%-nya digunakan untuk validasi persamaan. Ya, sebenarnya forecasting yang benar seperti itu. Tapi biasanya untuk yang di teknik kimia itu tidak menggunakan metode ini. Metodenya apa ya? Sudah, pokoknya langsung saja data yang ada itu dimasukkan, kemudian didapatkan persamaan. Ya, biasalah seperti yang kalau yang persamaan itulah. Ya, misalnya ini Anda punya misalnya 15 data, terus kemudian di insert persamaan mana? Nah, ini ya, tinggal Anda membuat persamaan yang mana. Ya, misalnya, nah ini, maka yang ini scattering ya kan, scattering, tinggal Anda cari persamaannya sama dengan mana sih? Yang memunculkan persamaan garis, saya lupa ya. Yang Anda ngerti lah ya. Ada yang ingat nggak di klik yang mana? Add chart, Pak. Ini sudah. Di chart design, Pak. Di chart design tadi. Mana desain? Paling kanan, agak kanan, nomor 2. Oh, ini. Iya. Di add chart elemen, Pak, biasanya. Mana? Ya, pokoknya Anda ngerti lah ya. Pokoknya Anda ketemu persamaan, bentuknya kayak apa, cari saja yang R-nya paling dekat dengan 1. Nah, gitu. Ya. Anda canggih lah, itu juga sudah ngerti. Ya. Jadi gitu. Nah, itu kemudian Anda gunakan. Kalau di sini adalah tahun, maka, nah, teman-teman sekalian, ini saya pernah punya pengalaman ya. Kalau ini adalah tahunnya, katakanlah 2000, 2001, 2003, itu nggak terlalu ngefek nanti. Makanya di sini ya kan saya gunakan 1, 2, 3 dan seterusnya supaya nanti itu angkanya itu berubah. Perubahannya nanti itu beda. Jadi kalau Anda nanti memasukkan 2000, 2001, 2003 di X-nya, nanti Y-nya ini nggak terlalu ngefek. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sampai dengan tahun 2021, ternyata Anda mau meramal di 2023, nah itu nanti ketemunya kecil sekali. Ya, ini hanya strategi saja menjadi 1, 2, 3. Nah gitu, tinggal nanti kalau misalnya ini ya, ini adalah harga asam sulfat atau tadi apa ya, NaOH, ya, ini adalah tahun ke 2021 misalnya. Anda mau tahun berapa? Kalau mau tahun 2024 ya tinggal saja diganti X-nya sebagai 2024, tinggal harganya menjadi berapa nanti di sini. Di 2000 harga untuk tahun 2024 itu berapa sih? Misalnya untuk NaOH ini itu berdasarkan forecasting ini, ya, persamaan peramalan.
Jadi untuk bahan kimia seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, jadi untuk bahan kimia, jadi setelah tadi kita menghitung neraca massa di sini, maka kita bisa menghitung abaikan ini udah nanti di sini ya, kebutuhan dan seterusnya ini nanti ya berdasarkan tabel ini. Bisa, nanti tinggal dikalikan harganya untuk keperluan berapa sih harga bahan bakunya. Itu kan tadi tinggal ini dikalikan berapa harga pasir zirkon, HFSI, O4 ini berapa, kan? Terus ini ini kok di umpan awal ya pokoknya gitulah, ada input, oh ya ZRSI, HFSI ini dikelompokkan menjadi ini kelompok zirkon, ini kelompok HF. Ya, ini sebagai pasir zirkon ini. Ini oke, pasir zirkon total sekian, harganya berapa. Kemudian umpan segarnya ada H2O, ada HCl dan seterusnya asam sulfat, berapa harganya. Nah, begitu untuk hari ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ya. Jadi untuk pertama kali saya ulangi adalah Anda harus membuat dulu ini ya dengan bahan-bahan yang ada di sini apa saja secara kualitatif. Kemudian berikutnya Anda harus membuat neraca massanya secara kuantitatif dan saya sarankan supaya mempermudah Anda dalam nanti per kasus-kasus tertentu itu buatlah programnya. Tidak sulit kok ini, tidak sulit. Nanti kalau Anda kesulitan, ya kan, maka saya berharap sebenarnya di perancangan yang sudah Anda lakukan sekarang, itu silakan Anda langsung melakukan perhitungannya. Sehingga ketika Anda misalnya ya, nanti sehabis ini Anda langsung juga membuat programnya seperti ini, kok ada kesulitan, bisa Anda tanyakan di pertemuan besok berikutnya. Itu kapan kita mau ketemu? Nah, itu Anda bisa menanyakan, Pak, kok ternyata untuk bagaimana caranya membuat program yang bisa menghitung persamaan reaksi seperti ini, misalnya, gitu kan? Nah, kalau Anda belum jelas dari perhitungan apa itu rumus yang ada di sini, nah Anda bisa tanyakan nanti. Nah, begitu caranya ya. Nah, sehingga nanti saya berharap sih nggak sampai minggu ke-7 kita sudah bisa selesai. Kan karena minggu ke-7 biasanya Anda sudah harus presentasi tentang perancangan itu yang tugas perancangan. Sehingga saya berharap sebelum minggu ke-7, syukur-syukur di minggu ke-5 setelah mid itu kita sudah selesai neraca ekonominya. Itu ya. Sehingga nanti di minggu ke-6, minggu ke-7 ketika Anda presentasi itu sudah lancar. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk materinya nanti insya Allah saya share buku dan ini ya, untuk yang neraca massa ini. Dan juga untuk yang berikutnya nanti penjelasan pakai file ini. Untuk yang belum absensi, silakan absensi 2 kali. Tadi sudah saya setting. Yang penyelesaian juga Pak, di-share Pak. Gimana? Yang penyelesaian tadi yang apa UTS minta di-share Pak. Apa? Yang mana? Penyelesaian tugas yang itu yang UTS. Oh, nganu. UTS. Iya. Ya, insya Allah. Saya share juga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau bisa tidak minggu depan lagi kita ketemu lagi untuk melanjutkan, ya kan? Saya lebih suka. Jadi kita selesaikan cara-caranya dulu sampai dengan selesai. Ya, berapa kali pertemuan mungkin
cukup 3 kali pertemuan, terus berikutnya Anda mengerjakan, Anda ada kesulitan, boleh tanya ke saya, baik seluruh kelas atau per kelompok boleh, ya kan? Mau janjian saja tinggal dengan saya, bisanya kapan? Nah, gitu nanti sehingga ketika Anda menyelesaikan tugas perancangan itu Anda nggak kesulitan lagi, khususnya di bagian neraca ekonomi. Ya, jadi gitu strateginya. Ya, jadi bahwa mata kuliah ekonomi teknik ini mendukung di mata kuliah perancangan. Oke ya. Jadi silakan untuk langsung dikerjakan dengan judul Anda. Berikutnya nanti kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke saya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Terima kasih. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekarang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.